keislamian itu juga harus kita taburkan, harus kita semai di lingkungan masyarakat. Bukan fokus kita ada di dalam masjid. Gimana kalau tanahnya gersang Kak? Nggak tumbuh juga nanti. Repot juga. Iya, Kalau kita berbicara tentang Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan kita di Simposium Today yang terbuka dan responsif. Sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk seluruh umat Islam di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Iya, selamat berbuka teman-teman, puasa. Jumpa lagi dengan kita di Simposium Today yang kali ini kita akan membahas tentang, tentu karena sekarang momennya Ramadan, jadi kita akan membahas yang berkaitan dengan religi gitu ya kan Kak ya? Oh, Betul belum juga. saya kenalkan. Di samping saya sudah ada rekan saya Kak Ali Wafa. Halo Kak Ali Wafa, apa kabar Kak? Iya, halo juga. Kabar saya alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini kali keberapa ya di Simposium Today? Kedua kalinya kayaknya. Oh, luar Gak biasa. laku-laku habisnya sih. Iya, karena ini sudah 2 kali, saya tetap ucapkan selamat datang di Simposium Today. Semoga nggak bosan ya Kak. Iya, ketemu datang saya kembali. Dan ketemu di Simposium Today. Nah, teman-teman pemirsa Simposium Today, kali ini kita akan membahas tentang tema yang cukup mungkin agak nyentrik ya, tentang Muslim kapitalis. Dari Wow. Muslimnya sudah religi ya. Iya. Kita bawa ke ranah kapitalis loh. Ini kok ranah ekonomi. Nah, kebetulan kali ini kita akan membahasnya ke ranah ekonomi. Saya tanya dulu Kak, Muslim kapitalis itu yang dimaksud Muslim kapitalis itu seperti apa sih Kak menurut Kak Ali Wafa? Kayaknya ini rahasia ya. Iya, kalau rahasia mungkin nggak perlu tanya di Simposium Today Kak. Oke. Gimana tuh? Sekilas gambaran sebelum ke konsepsi apa itu Muslim kapitalis, maksud saya kapitalis, perspektif saya pribadi. Saya katakan, kita berbicara Muslim otomatis mereka yang beragama Islam. Yap. Dan saat kita berbicara kapitalis adalah suatu sistem perekonomian yang tidak lain kita berbicara pemahaman kita bahwasanya berbicara tentang naba, terus-terusan pendapatan. Sehingga yang tergambar saat kita berbicara kapitalis, kita berbicara yang kaya makin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Nah, terus yang Muslim kapitalis, jika kapitalis ditarik ke ranah agama, kayak gimana tuh hitung-hitungannya Kak? Kapitalisasi ranah agama itu bukan Mungkin berbicara agak ke bawah hitung-hitungan tangannya Kak, ya. biar teman-teman kelihatan wajahnya. Oh, iya. Gitu. Itu terbiasa, apalagi pas ngisi seminar internasional itu Oh gitu ya, gitu ya. Oh iya. Luar Pamer lah, biasa. jam baru. Iya, endorse ya. Oke. Oke, lanjutkan. Ya, turunin. Kita Kak. berbicara tentang kapitalisasi dalam agama, maka kita berbicara tentang pendapatan dalam agama. Sebenarnya gitu. Lantas ada apa? Muslim kapitalis akan saya bawa pemahaman bahwa saya konsepsi Muslim kapitalis adalah konsepsi seorang Muslim yang mana setiap lingkup ibadahnya selalu terorientasi atas pahala. Wih, transaksional banget ini. Jadi ketika kita beribadah untuk mencari pahala, kita termasuk dalam muslim tipe muslim kapitalis gitu. Tapi sih nggak kok setuju ya Kak? Ya itu kan perspektif sampean, setuju tidak setuju saya tidak paksa kok, karena kalau pemaksaan nanti pemerkosaan. Gak usah seksis Kak. Oh iya. Jadi kalau menurut saya itu begini. Jika kita mengambil kata kapitalis, maka Ya. tadi katanya Kak Wali ada yang intinya ada yang semakin kaya, ada yang semakin miskin. Nah, kalau kita bawa ke ranah agama, kita mencari pahala. Yang pelakunya ini siapa, gitu Kak? Oke. Maksudnya yang semakin miskin dan semakin kaya ini siapa, gitu kan? Karena kita tahu bahwa itu abstrak. Kita beribadah itu abstrak, gitu. Karena itu sebenarnya pemahaman konsepsi tentang kapitalis yang kita pahami tentang hanya segelintir hal demikian. Iya. Maka pada hakikatnya saat kita berbicara tentang sistem perekonomian kapitalis, maka sistem yang mula bahwasanya si pemilik modal dia memiliki hak paten atas segala lingkup perekonomiannya. Seperti itu. Kalau kita tarik ke ranah agama, terutama ke Muslim, bagaimana sudut pandang tentang Muslim kapitalis? Oke lah, tadi Mbak Winda ya juga tidak sepakat manakala Muslim kapitalis itu digambarkan dengan mereka yang selalu berorientasi tentang agama, tentang pahala saya. Maka sejatinya bukan hanya ke sana, saat semuanya diarahkan hanya karena surga dan neraka, kita beribadah hanya melihat banyak atau sedikitnya pahala, maka Islam itu akan selamanya tergambar dan seorang Muslim itu
representasinya orang yang dikatakan muslim, mereka yang selalu taat ibadahnya, selalu mengadakan ibadah, itulah orang muslim gambarannya. Padahal tidak. Ruang lingkupnya saat kita berbicara Islam, kita juga berbicara value yang ada dalamnya. Iya, demikian. Toh bagaimana akankah menciptakan kedamaian sebagaimana asli muslim itu kan berasal dari, sama akar katanya sama kan, dari aslamah yuslimu. Ada yang bilang salaman. Saya iya selama juga kayak orang Nahwiyah aja gitu. Iya, sorry, kita nggak bawa Itu kita Nabi berbicara tentang kedamaian. Akankah kedamaian tercipta manakala kita hanya fokus pada personal kita terus beribadah tanpa melihat lingkungan? Pertanyaannya ke sana gitu loh. Oh, jadi ranahnya kapitalis ketika kita sibuk beribadah, memikirkan hitung-hitungan pahala, kita ngitung zakat kalau dikalikan berapa kali lipat gitu ya, kita hitung-hitungan tanpa kita peduli terhadap masyarakat gitu. Betul sekali. Oh, tapi emang salah ya Kak kalau misalkan kita beribadah? Tidak salah. Oh. Tidak salah. Saya di awal tidak pernah mengatakan kata salah atau tidaknya ya. Iya. Pemirsa bisa Karena cross-check ini di bukan awal. ini ya, kita bukan berijtihad Iya, ya bukan untuk menentukan berijtihad. salah benar. Ini kita Saya pun sedang beropini. tidak perlu membantu Tuhan untuk mengadili mana yang salah mana yang benar. Iya. Terus Kak lanjut. Oke. Saya tidak pernah mengatakan mereka yang selalu berorientasi pada pahala dan juga surga neraka itu salah. Saya tidak mengatakan itu salah. Cuma sedikit keliru manakala Islam itu hanya dimaknai sedemikian sempitnya. Ya. Karena lingkungan kita mengatakan, realitas sosial mengatakan mereka yang selalu sibuk ibadahnya, mereka lebih sering lupa terhadap lingkungannya. Sehingga wajar saja kalau ada kritikan terhadap misalnya kepada Rabi' al-Adawiyah. Sehingga lahirlah juga seperti kalau dalam aliran tasawuf itu adalah ada wahdatus syuhud. Yang mana Kritik yang mereka lebih mengutamakan hubungannya dengan Tuhan tapi mengabaikan hubungan dengan Iya. manusia sama manusia gitu ya. kita cenderung terhadap garis ketuhanan Rabbani, tapi kita melupakan garis insani terhadap lingkungan sekitar. Iya. Iya. Dan hal itu realitas sosialnya sudah terjadi. Dalam artian mereka, saya tidak bermaksud menyinggung kelompok manapun dan tokoh manapun. Mereka yang terlalu husuk terhadap ibadahnya, acap kali lupa terhadap lingkungannya. Kepedulian sosial. Ya, kepedulian sosial. Jadi bagaimana mereka menanamkan bibit-bibit Islami? Saya tidak ingin mengajak kita mendirikan negara Islam atau apalah. Yang saya inginkan hanya nilai keislaman. Keislamian itu juga harus kita taburkan, harus kita semai di lingkungan masyarakat. Bukan fokus kita ada di dalam masjid. Gimana kalau tanahnya gersang Kak? Nggak tumbuh juga nanti. Repot juga kalau Iya, kan kalau kita maksudnya berbicara